Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5841. Charlie menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi berdasarkan apa yang aku tahu tentang dia setia kepada keluarga Wade. Mungkin dia punya alasan sendiri untuk pergi tanpa pamit. Atau mungkin ini adalah sebagian yang ayahku atur saat itu. Vera berkata, Tuan muda mahir dalam energi spiritual. Dan ada banyak cara untuk membuat orang mengungkapkan rahasia terdalam mereka ketika Tuan Thompson pergi saat ini. Saya berpikir bahwa dia pasti khawatir Tuan muda akan memanfaatkan energi spiritual untuk memaksanya mengungkapkan lebih banyak rahasia. Charlie menghela napas. Lupakan saja. Dia pasti punya alasan dan kesulitannya sendiri untuk melakukan ini. Saya yakin dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Wade. Karena dia memiliki kesulitan. Saya harus menghormatinya. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia katana sekarang. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat kapan dia mau. Charlie kembali ke album foto dan terus melihat ke belakang. Di foto berikutnya, orang tua Charlie sering muncul. Mereka mengenakan peralatan ekspedisi pendakian gunung dan pergi bersama ke selatan Sichuan, ke tempat Marcius pertama kali berlatih. Kemudian ke Myanmar, Bangladesh, dan India. Akhirnya mereka kembali ke Cina dari India dan pergi ke Gunung Siwandasan. Sunan dan Siwandasan keduanya adalah tempat pelatihan Marcius. Ada rute tambahan dari Myanmar ke barat menuju India. Charlie berspekulasi bahwa garis ini pasti dilalui oleh Marcius ketika dia meninggalkan Sunan untuk mencari peluang. Setelah mendapat kesempatan dan memiliki masa hidup 500 tahun, Marcius kembali ke Tiongkok dan mengasingkan diri di Gunung Siwandasan. Akhirnya, ia menerobos ikatan 500 tahun dan memperpanjang masa hidupnya hingga 1000 tahun. Vera di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tidak menyangka bahwa orang tua Tuan muda akan mengatur semua rute yang diambil Tuan saat itu. Charlie mengangguk dan berkata, itu mungkin karena kata pengantar apokaliptik. Vera bertanya kepadanya, setelah kamu pergi ke Amerika kali ini, apakah berencana mengambil rute dari Myanmar ke India? Charlie berkata, saya punya ide awal ini, tapi saya masih harus mengambil langkah demi langkah. Pertama, lihat apakah saya dapat menemukan petunjuk tentang Raymond Cole di Amerika Serikat. Vera berkata dengan serius, rute Tuan juga diambil oleh aku saat itu. Meskipun rute spesifiknya mungkin berbeda, saya pernah ke negara-negara ini dan memiliki beberapa alasan. Jika Tuan muda berencana pergi ke sana, saya dapat membantu Tuan muda. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, untuk masalah khusus, Nona Lavor akan menunggu saya kembali dari Amerika. Kita berdua akan membahasnya dalam jangka panjang. Saat ini, Kuil Yonghe, Stephen, berpakaian hitam, berdiri dengan hormat di depan Ashley Acker. Ashley berkata padanya, Stephen, Charlie baru saja menelepon nomormu. Stephen menghela nafas dan berkata, jika aku pergi tanpa pamit kali ini, Tuan muda pasti akan menyalahkanku. Tidak, Ashley berkata dengan serius. Charlie mempunyai gambaran keseluruhan mengenai situasi ini. Dia tahu pasti ada alasan bagimu untuk pergi tanpa pamit. Selain itu, aku tidak ingin kamu menghilang di hadapannya selamanya. Hanya saja kamu tidak boleh muncul lagi di masa depan. Charlie punya cara untuk menceritakan segalanya tentang semua yang kamu alami selama bertahun-tahun. Dan aku tidak bisa membiarkan Charlie tahu bahwa aku masih hidup saat ini. Satu-satunya cara adalah kamu tidak berhubungan apapun dengan Charlie dulu. Kita akan bertemu dengannya lagi ketika tiba saatnya. Stephen bertanya dengan penuh hormat. Nyonya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ashley tersenyum dan berkata, Stephen, kamu tidak perlu melakukan apapun selanjutnya. Aku telah mengatur kapal dan akan mengirimmu berangkat dari Tiongkok malam ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Aku telah bekerja keras untukmu selama bertahun-tahun. Kamu bisa bersantai di Pulau Tahiti dan kembali ketika waktunya tepat. Bab 5842. Larut malam. Sebuah kapal kargo berlayar dari Teluk Bohai, membawa Stephen ke Tahiti di Pasifik Selatan.
Stephen berdiri di buritan kapal, memandang pelabuhan Jincheng semakin jauh di malam hari, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia adalah orang kepercayaan ayah Charlie, Curtis, 20 tahun yang lalu, Curtis diberi 2 tugas. Salah satunya adalah untuk melindungi keselamatan Charlie setelah sesuatu terjadi padanya, dan yang lainnya adalah mematuhi rencana keamanan dalam segala hal. Pada tahun-tahun ini, meskipun Stephen telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Wade, kenyataannya semuanya mengikuti instruksi Ashley. Selama lebih dari 10 tahun sebelumnya, bahkan Yeremia tidak tahu apakah cucunya Charlie masih hidup atau sudah mati. Ini karena sebelum kecelakaan Curtis, dia tidak mengatur kapan Stephen akan memberitahu Yeremia tentang berita Charlie, dan Ashley mengendalikan segalanya di balik layar. Hanya ketika Ashley merasa waktunya tepat, dia meminta Stephen untuk mengakui situasi Charlie kepada Yeremia. Yeremia merasa bahwa dia tidak layak untuk putra dan menantunya. Selain itu, cucunya juga bernasib buruk. Untuk menggantikan Charlie, dia membeli M Grand Group dan memberi kartu hitam 10 miliar untuk Charlie lewat Stephen. Dan kemudian semua yang terjadi selanjutnya terjadi. Meskipun Stephen enggan meninggalkan Eastcliff secara tiba-tiba, dia juga tahu bahwa pergi sementara adalah cara terbaik saat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya malu adalah meninggalkan Charlie tanpa pamit. Saat ini, Charlie sedang berbaring sendirian di kamar tamu rumah tua keluarga Wade. Kepergian Stephen tanpa pamit membuatnya ingin memahami sesuatu. Stephen tidak bekerja untuk kakeknya Yeremia. Dia juga tidak bekerja untuk ayah Curtis. Jika Stephen bekerja untuk ayahnya, dia tidak akan pergi hari ini. Sebaliknya, dia akan membantu dirinya sendiri mencari tahu siapa dan di mana Raymond Cole ini berada. Bagaimanapun, Raymond kemungkinan besar adalah teman ayahnya, dan Stephen adalah bawahan lama ayahnya. Keduanya tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang sama. Satu-satunya kesimpulan adalah Stephen sebenarnya bekerja untuk orang ketiga yang tidak dikenalnya. Orang itu tidak ingin dia mengetahui keberadaannya melalui Stephen. Jadi dia membuat Stephen menghilang secara tiba-tiba. Meninggalkannya tidak punya tempat untuk memeriksa atau bertanya. Yang membingungkan Charlie adalah siapa orang ketiga ini. Untungnya, ada berbagai tanda bahwa orang ketiga ini jelas bukan musuh, yang membuat Charlie merasa sedikit lega meski ada keraguan. Hari berikutnya, Charlie meninggalkan ruang tamu dengan album foto dan datang ke aula utama. Yeremia sudah menunggu di sini. Ketika melihat Charlie keluar, Yeremia berkata, "Charlie, Nona Lafor memintaku penyesuaian. Dia keluar membeli sarapan dan akan segera kembali." Charlie bertanya dengan heran. "Dia pergi sendiri?" Yeremia mengangguk dan berkata, "Stephen tidak bisa menghubungiku, dan tidak ada pelayan yang tersisa di rumah tua ini. Awalnya aku bilang aku akan pergi, tapi dia pergi sebelum aku." Charlie mengangguk sedikit, masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Victoria selalu ingin menangkap Vera, dan Vera tidak memiliki pengawal di sisinya. Pergi keluar sendirian selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Saat dia memasangnya, Vera sudah membuka pintu dan masuk, membawa banyak tas berisi sarapan di tangan. Ketika melihat Charlie, dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda sudah bangun. Ayo sarapan, saya membeli banyak makanan khas Eastcliff." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata pada Yeremia, "Kakek Wade, ayo kita makan." Yeremia sedikit mengangguk, tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Nona Lafor." Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Charlie dengan suara rendah, "Charlie, mengapa Nona Lafor ini memanggilmu Tuan Muda?" Bab 5843. Charlie berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil itu menyukai budaya kuno. Jangan kaget jika nanti dia menyebut dirinya hamba." Yeremia menenangkan dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah tua dan tidak mengerti apa yang disukai anak-anak muda ini." Saat dia berbicara, dia menjawab dan berkata kepada Charlie, "Tapi Nona Lafor ini benar-benar anggun. Dia sedikit lebih muda. Kalau tidak, dia sangat cocok untukmu." "Ya, dia memang muda." Charlie setuju sambil tersenyum, berpikir dalam hati, "Jika kamu, orang tua itu,
tahu bahwa Vera berusia lebih dari 300 tahun, kamu mungkin akan pingsan karena ketakutan. Setelah itu, dia dan Yeremia datang ke ruang makan bersama. Vera sedang mengeluarkan sarapan yang dibelinya satu persatu. Sementara Charlie menyerahkan album foto di tangannya kepada Yeremia dan bertanya kepadanya, "Kakek, apakah kamu mempunyai kesan pada album foto ini sebelumnya?" Foto album. Yeremia mengerutkan kening. "Di mana kamu mendapatkan album foto itu?" Charlie berkata, "Itu di ruang belajar lama orang tuaku." "Seharusnya tidak," gumam Yeremia. "Aku sudah berkali-kali merapikan ruang belajar orang tuamu. Aku tahu pasti berapa banyak buku yang ada di dalamnya. Aku belum pernah melihat album foto apapun di dalamnya." Charlie menunjuk ke album foto dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak memiliki kesan apapun tentang album foto ini?" Yeremia melihat foto album yang diserahkan oleh Charlie. Dia memegangi kepalanya dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihatnya. Aku yakin benda ini tidak ada di ruang kerja orang tuamu sebelumnya." Charlie tiba-tiba merasa sedikit bingung. 20 tahun setelah orang tuanya meninggal, lelaki tua itu selalu menjaga rumah tua itu tetap seperti sekarang. Dia harusnya tahu segalanya di rumah tua ini. Jika dia mengatakan dia tidak memiliki kesan terhadap album foto tersebut, berarti album foto tersebut diletakkan sebelumnya. Memikirkan Stephen, Charlie berspekulasi bahwa kemungkinan besar inilah yang dibawa Stephen kemarin. Rupanya Stephen tahu apa yang dia cari. Stephen meninggalkan petunjuk di sini terlebih dahulu agar dia bisa parkir. Hal ini juga membuat Charlie semakin yakin dengan tebakannya tadi malam. Pasti ada orang lain yang benar-benar bekerja di belakang Stephen. Dia bahkan merasa bahwa orang di balik ini mungkin adalah orang yang sama dengan orang di belakang kedua biarawati di kuil Qingzhou kemarin. Memikirkan hal ini, Charlie sudah penuh dengan harapan untuk memecahkan misteri ini. Segera, dia melihat ke arah Yeremia di depannya dan berkata, "Kakek, buka dan lihat apakah foto di dalamnya terlihat familiar." Yeremia mengangguk sedikit, membuka album foto dengan bingung. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia berkata kepada Charlie, "Saya belum pernah melihat foto-foto ini sebelumnya." Charlie menunjuk ke foto Raymond dan ayahnya dan bertanya, "Kakek, apakah kamu memiliki kesan tentang orang di sebelah ayahku ini?" Yeremia menatap Raymond untuk waktu yang lama, meringkuk dan berkata, "Saya tidak memiliki kesan apapun, dan saya belum pernah mendengar Curtis tertawa. Saya pikir foto ini seharusnya diambil di Amerika Serikat. Mungkinkah itu temannya di Amerika?" Melihat lelaki tua itu benar-benar tidak mengenalinya, Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Mungkin." Yeremia tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan mengingatkan Charlie. "Ngomong-ngomong, Charlie, aku ingat kamu membawa Janus kembali dari Amerika beberapa waktu lalu. Dia memiliki hubungan yang baik dengan ayahmu sepanjang hidupnya. Dia juga sudah lama tinggal di Amerika. Saya pikir kamu bisa bertanya padanya." Tiba-tiba, mata Charlie berbinar. Sebelumnya, dia meminta Janus untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya di Hong Kong dan menunggu teleponnya. Namun, agar Janus menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, Charlie tidak pernah mengizinkannya datang ke Aurus Hill. Pada saat kritis, dia tidak memikirkan dia. Jadi Charlie segera berkata, "Kakek, kamu benar. Saya akan mengambil foto itu dan mengirimkannya ke Paman Janus dan menanyakan apakah dia mengenalinya." Bab 5844. Charlie mengirim foto itu ke Janus di WeChat. Kemudian disertai pesan suara, "Paman Janus, tolong bantu saya melihatnya. Apakah kamu kenal orang di sebelah ayahku ini?" Janus dengan cepat mengiriminya pesan suara kembali. "Tuan, saya pernah bertemu pria di foto ini sebelumnya. Namanya Raymond Cole, tetapi saya tidak terlalu mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia adalah seorang pedagang barang antik Cina, sangat dekat dengan ayahmu." Begitu Charlie mendengar bahwa Janus mengatakan dia mengenal orang ini, dia segera meneleponnya. Begitu telepon masuk, dia langsung bertanya, "Paman Janus, ingin kamu memperkenalkan Raymond ini kepada saya secara mendetail?" Janus berkata, keluarga Raymond telah terlibat dalam bisnis barang antik di luar negeri. Bisnis utama ditampilkan di Eropa dan Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.
Keluarganya agak terkenal di Amerika. Mereka di industri barang antik Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, Janus menambahkan, foto yang kamu kirimkan adalah foto toko Raymond di New York. Konon toko ini adalah toko pertama yang dibuka oleh keluarga Cole. Jadi toko tersebut cukup kecil dan tidak mencolok. Charlie bertanya kepadanya, Paman Janus, kapan terakhir kali kamu melihat Raymond ini? Janus berkata, itu pasti sudah lama sekali. Ketika saya membuka restoran angsa panggang di Chinatown, dia datang mengunjungi saya beberapa kali. Tapi kemudian dia sepertinya sudah tidak ada lagi di New York, jadi saya kehilangan kontak. Setelah mengatakan itu, Janus bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah kamu berencana menemukan Raymond? Charlie berkata dengan tenang, saya berencana pergi ke New York dan mengunjungi toko barang antik ini. Alangkah baiknya jika saya bisa menemukan Raymond ini. Janus berkata tanpa ragu-ragu, Tuan, izinkan saya pergi bersamamu. Bagaimanapun, saya memahami New York. Selain itu, saya telah bertemu Raymond beberapa kali. Charlie bertanya kepadanya, apakah Paman Janus longgar? Panjang, Janus berkata dengan cepat. Saya seharusnya pergi ke Aurus Hill untuk melapor kepada Anda. Saya sudah bersama keluarga saya dan segala sesuatu di rumah sudah beres. Charlie berpikir dan berkata, itu bagus. Kapan Paman Janus bisa pergi? Janus menjawab, saya bisa melakukannya kapan saja. Saya akan memeriksa tiket pesawat sekarang. Charlie tersenyum dan berkata, Paman Janus, jangan membuat masalah seperti itu. Saya akan meminta Xiaolong menyiapkan pesawat pribadi mengantar kamu ke Aurus Hill. Kalau begitu, kita akan bertemu di Aurus Hill. Janus terbatuk 2 kali dan berkata dengan canggung, Tuan, rumah yang kami tinggali dan semua biayanya diatur oleh Tuan Long. Saya akan pergi ke Aurus Hill sendirian dan membeli tiket pesawat. Saya rasa saya tidak merepotkan Tuan Long. Charlie tersenyum tipis dan berkata dengan serius, Paman Janus, Xiaon berhutang padamu. Kamu tidak perlu menyampaikan ucapanmu dengan sopan. Selain itu, aku tidak begitu mengenal Xiaon. Dia hanyalah sebuah mobil yang diparkir di atas bukit lereng. Untuk mobil yang memiliki rem tangan tidak hanya boleh dilonggarkan sebentar, tetapi juga harus diperiksa sesekali. Kalau ada tanda-tanda kendor sedikit harus dikencangkan. Jika tidak, mobil pasti akan mundur jika diberi kesempatan sekecil apapun. Janus berkata sambil tersenyum. Saya pikir dia telah melakukan cukup banyak. Charlie berkata dengan tegas, Paman Janus, saya akan mengatur masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir. Melihat ini, Janus tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu saya akan mendengarkan Tuan Muda. Charlie berkata, saya masih di East Cliff sekarang. Saya akan berangkat ke Aurus Hill nanti. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Aurus Hill. Diperkirakan saya akan berangkat dari Aurus Hill ke New York malam ini. Paman Janus, jangan khawatir, kemasi saja barang-barangmu dan bersihkan rumahmu. Setelah siap, langsung saja ke bandara untuk terbang ke Aurus Hill nanti malam. Kita akan bertemu langsung di bandara. Baik, Tuan Muda, Janus berkata dengan sederhana. Sampai jumpa nanti malam. Setelah membuat kesepakatan dengan Janus, Charlie langsung menelepon Xiaon. Di telepon, Charlie meminta untuk mengatur pesawat pribadi untuk membawa Janus ke Aurus Hill pada pukul 9 malam ini. Juga meminta mengatur iring-iringan mobil untuk dibawa ke bandara dari rumah Janus. Meskipun Xiaon tidak senang, dia tidak berani membantahnya sekalipun. Dia hanya bisa setuju sambil tersenyum. Bab 5845. Setelah itu, Charlie mengajak Vera untuk mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua Yeremia. Di pesawat, Vera bertanya kepada Charlie, Tuan Muda akan pergi ke New York malam ini. Kamu hanya tinggal di Aurus Hill selama sekitar 10 jam. Saya ingin tahu apakah ini tidak terburu-buru. Charlie menenangkan kepalanya dan berkata, tidak banyak hal yang harus diselesaikan ketika saya kembali ke Aurus Hill. Saya terutama ingin bertemu kakek nenek saya dan keluarga mereka, dan memberitahu mereka tentang situasi beberapa hari terakhir untuk melihat apakah mereka dapat menganggap informasi berguna. Selain itu, saya ingin menyapa ayah mertua dan ibu mertua, lalu bisa berangkat.
Vera mengangguk dan berkata dengan lembut. Aku hampir lupa bahwa istri tuan muda kebetulan juga berada di Amerika. Ya, Charlie mengangguk dan berkata. Sebelum senior Chardon datang, saya meminta Nona Fox mengundangnya ke Amerika Serikat untuk membantu. Dia berada di New York sekarang. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, namun, saya belum berencana memberitahu dia tentang perjalanan ke New York ini. Vera bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak mengalaminya, Tuan? Bukankah menyenangkan jika suami dan istri bisa bersatu kembali? Charlie berkata, saat aku pergi ke Amerika Serikat kali ini, selain mencari Raymond, saya juga ingin memilih petunjuk yang didapat orang tua saya dari kata pengantar buku apokaliptik. Saya tidak tahu apakah perkumpulan penghancuran King mengetahui kata pengantar ini. Jika demikian, saya tidak tahu seberapa banyak yang mereka ketahui. Pergi ke Amerika kali ini agak sensitif dan berbahaya. Saya tidak akan menemuinya untuk menghindari masalah apapun. Vera mengangguk sedikit mengerti dan berkata, sekarang tampaknya berbagai rute di New York memang rumit. Selain itu, sesuatu yang baru terjadi pada keluarga kakek nenekmu, dan semua orang di keluarga Aker saat ini tidak ada di Amerika Serikat. Hanya pamanmu yang tersisa di New York. Saya pikir perkumpulan penghancuran King pasti memiliki banyak mata-mata di New York. Tuan, kamu harus lebih berhati-hati saat pergi kali ini. Charlie mendecakkan suaranya dan berkata, paman kecilku itu juga akan menjadi masalah besar di masa depan. Ya, Vera berkata setuju. Aku percaya bahwa dia dan keluarga nenekmu sekarang memiliki pemahaman yang diam-diam. Dan pada saat yang sama mereka merasa tidak berdaya. Dia tidak berani datang ke Tiongkok. Dan keluarga nenekmu tidak bisa pergi ke Amerika Serikat untuk menghadapinya. Ya, Charlie mengangguk. Kehadiran orang ini di New York merupakan batu sandungan bagi keluarga Aker. Selama dia ada, keluarga Aker tidak dapat kembali ke New York. Meski sulit dia mendapatkan properti keluarga Aker, namun keluarga Aker tidak berada di Amerika Serikat. Tanpa putus asa, bisnis dan urusan grup kita pasti akan sangat mempengaruhi dalam waktu singkat. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tidak benar atau salah membunuh orang ini. Jika dia terbunuh, perkumpulan penghancuran King pasti akan siap dan bahkan sangat terlindungi. Jika dia tidak terbunuh, dia pasti akan menjadi masalah serius di masa mendatang. Vera bertanya pada Charlie, kapan muda berencana membiarkan keluarga Aker muncul kembali di mata publik? Charlie berpikir dan berkata, sebelum perkumpulan penghancuran King berakhir, keluarga Aker belum bisa kembali ke New York. Bahkan jika mereka bisa kembali, saya akan menolaknya. Lebih baik keluarga Aker tidak akan muncul saat ini. Vera berkata, aku punya ide. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda bersedia mendengarkan saya. Charlie buru-buru berkata, Nona Lavore, tolong beritahu saya. Vera berkata, kekuatan ekonomi keluarga Aker terkenal di dunia, dan merupakan keluarga Tiongkok. Saya berpendapat, mereka dapat meminta Tuan Sansor membantu menghubungkan orang-orang di East Cliff. Sehingga keluarga Aker dapat langsung bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Pemerintah dapat menjadikan keluarga Aker sebagai investor asing penting yang tertarik pada Tiongkok. Bisa diumumkan ke publik Tiongkok dan melakukan beberapa strategi investasi. Dengan dukungan resmi, tidak peduli betapapun sombongnya Victoria, dia tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap keluarga Aker di Tiongkok. Charlie terkejut dan memuji. Itu ide yang bagus. Tidak peduli seberapa sombongnya Victoria, dia tidak akan berani menentang negara secara terbuka. Di depan mesin negara, perkumpulan penghancuran King hanyalah badut dan tidak bisa membuat masalah. Vera mengangguk dan menambahkan, hanya saja akan sulit bagi keluarga kakek Tuan Muda untuk meninggalkan Tiongkok. Begitu mereka meninggalkan Tiongkok, mereka mungkin akan dibalas oleh Victoria. Charlie berkata, tidak masalah. Biarkan mereka dipindahkan ke Tiongkok dalam waktu singkat. Sebelum perkumpulan penghancuran King terselesaikan, mereka terlebih dahulu harus mentransfer bisnis dan manajemen inti grup mereka ke Tiongkok. Setidaknya mereka dapat memastikan keluarga Aker beroperasi normal. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Vera dan berterima kasih. Ini ide yang sangat bagus. Terima kasih Nona Lavore.
Bab 5846. Charlie tahu bahwa Emmet Sansor memiliki energi yang luar biasa di Eastcliff. Dan jika dia datang untuk membantu menjembatani kekeliruan tersebut, apa yang dikatakan Vera pasti akan menjadi kenyataan. Selain itu, kelayakan metode Vera juga sangat tinggi. Selama pemerintah mendukung dan memberikan perhatian yang cukup kepada keluarga Aker, keselamatan keluarga Aker di Tiongkok tidak lagi menjadi masalah. Bahkan jika Victoria diberi 10 keberanian, dia tidak akan berani melawan suatu negara secara terbuka. Kecuali dia sudah benar-benar bosan hidup selama 400 tahun. Namun, menurut apa yang Charlie pelajari sekarang, semakin lama orang hidup, semakin mereka menghargai hidup mereka. Semakin lama mereka hidup, semakin mereka takut mati. Victoria telah hidup selama 400 tahun, jadi dia pasti sangat takut mati. Jika tidak, dia tidak akan melarikan diri dari Siwandasan dengan panik. Vera melihat bahwa Charlie tidak keberatan dengan lamaran tersebut. Dia segera menelepon Emmet dan memberitahu masalah Emmet. Setelah Emmet mendengarnya, dia langsung setuju tanpa ragu dan segera mulai berkomunikasi dengan Eastcliff. Masuknya investasi asing sangat umum di Tiongkok. Tetapi Charlie berharap kembalinya keluarga Aker ke Tiongkok untuk berinvestasi dapat mencapai tingkat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek. Emmet pun segera mengerahkan jaringannya untuk melakukan refleksi dan mulai mempromosikan masalah ini. Segera, Emmet menerima berita menarik. Kemudian dia menyampaikan berita itu kembali ke Vera. Vera dengan bersemangat berkata kepada Charlie, "Tuan, Emmet sudah menerapkannya. Selama keluarga Aker benar-benar serius dalam berinvestasi di negara ini, pejabat tersebut dapat memberikan perlakuan luar negeri tingkat tertinggi kepada keluarga Aker. Dia secara pribadi mendukung keluarga Aker, dan memobilisasi sumber daya media untuk mengikutinya secara menyeluruh. Dia juga akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan domestik keluarga Aker dan industri yang diinvestasikan oleh keluarga Aker. Jika keluarga Aker tertarik, mereka bisa diam-diam pergi ke Eastcliff untuk berdiskusi dengan Tuan Sansor." "Itu luar biasa," Charlie segera berkata. "Saya akan pergi untuk berkomunikasi dengan kakek saya dan yang lainnya siang ini. Kalau mereka tertarik, saya akan meminta kakek saya dan Tuan Sansor datang ke Eastcliff bersama-sama." Setelah mengatakan itu, Charlie hanya bisa menghela nafas. Jika kerjasama antara keluarga Aker dan Tiongkok diumumkan secara resmi, Victoria pasti akan sangat tertekan. Segera setelah itu, Charlie segera menelepon pamannya dan bersimpati bahwa dia akan pergi ke villa pemandian air panas Chem Elises untuk menemui mereka pada siang hari. Begitu mendengar Charlie akan datang, keluarga Aker tentu saja sangat bahagia. Keluarga itu buru-buru mulai menyiapkan makan siang, menunggu kedatangan Charlie. Siang hari, Charlie dan Vera sudah terbang ke Aurus Hill. Meskipun Vera ingin pergi ke Amerika Serikat bersama Charlie, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Mengingat dia masih harus menjaga induk Puca. Terlebih lagi, pelatihan militer di kampus telah berakhir dan dia harus kembali ke kelas. Charlie mengirim Vera kembali ke Scarlet Pinnacle Villa dan langsung pergi ke Chem Elises Hot Spring Villa tanpa henti. Ketika tiba di Chem Elises, keluarga kakeknya sudah menyiapkan jamuan makan mewah. Ketika Charlie tiba, seluruh keluarga, termasuk Duncan, keluar untuk menyambutnya. Menunjukkan betapa mereka menghargai Charlie. Setelah Charlie menyapa tetua satu persatu, dia ditarik ke ruang tamu oleh neneknya. Nenek mau tidak mau bertanya kepadanya, "Charlie, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Kamu tidak pernah datang menemui nenek." Charlie berkata, "Nenek, aku pergi ke barat daya dan melihat Gunung Siwandasan. Mencoba menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh orang tuaku saat itu." Orang tua di samping dengan cepat bertanya, "Bagaimana kabarmu Charlie? Apakah kamu menemukan sesuatu?" Charlie menghela napas. "Saya tidak menemukan sesuatu yang jelas. Dan saya diminta untuk kembali ke tengah jalan." Orang tua itu bertanya kepadanya, "Membujukmu untuk kembali? Siapa yang membujukmu untuk kembali?" Charlie berkata, "Kakek, ceritanya panjang. Ayo masuk dan bicara pelan-pelan." Tuan Aker berkata, Oke, ayo masuk dan tajamkan ke dalam." Charlie dan keluarga Aker memasuki villa bersama dan duduk di ruang makan.
Melihat tidak ada orang luar di sini, Charlie mengatakan yang sebenarnya tentang perjalanannya ke Gunung Siwandasan. Bab 5847. Charlie juga menceritakan keseluruhan cerita tentang Stephen. Semua orang terkejut ketika mendengar bahwa Charlie dibujuk untuk kembali oleh biksu palsu kuil King Zhao. Mereka juga tidak menyangka bahwa kekuatan Charlie begitu tidak terduga sehingga ada orang yang telah melihat gerakannya sebelumnya dan menunggu dalam perjalanan menuju gunung. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bawahan lama Curtis, Stephen Thompson, yang diam-diam menjaga Charlie selama hampir 20 tahun, sebenarnya memiliki pemilik lain. Setelah mendengar cerita Charlie, pamannya Christian bertanya dengan tidak percaya, "Charlie, apakah Stephen benar-benar menghilang dari dunia?" "Ya," Charlie mengangguk dan berkata, "telepon telah dimatikan dan keberadaan orang tersebut tidak diketahui." "Ya Tuhan," Christian berkata dengan ketakutan untuk beberapa saat. Stephen ini benar-benar tersembunyi cukup di dalam. Meskipun aku tidak tahu siapa dia bekerja, tapi sekilas dia dan tuan di belakangnya tidak memiliki niat buruk padamu, Charlie. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat tak terbayangkan. Tuan Aker tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya pernah mendengar tentang Stephen sebelumnya. Berdasarkan seluruh pemahaman saya, dia benar-benar setia kepada Curtis. Bagaimana dia bisa memiliki tuan lain? Charlie sama bingungnya dan berkata, "Saya sudah lama berhubungan dengan Tuan Thompson, dan saya tidak pernah melihat ada yang salah. Saya tidak dapat memikirkan apapun saat ini." Dunchan yang selama ini diam berkata, "Tuan Wade, apakah kamu masih memiliki album foto yang kamu temukan dalam perjalanan ke East Cliff?" Ya, Charlie mengeluarkan album foto dari tasnya, menyerahkannya kepada semua orang, dan berkata, "Saya bertanya kepada kakek saya. Dia bilang album foto ini tidak ada di ruang kerja sebelumnya. Pasti ditinggalkan oleh Stephen." Semua orang membuka album foto dan melihat foto grup orang tua Charlie. Mata semua orang di keluarga Aker memerah. Ketika mereka melihat Raymond Cole, tidak ada seorang pun di keluarga Aker yang mengenalinya. Apalagi detektif Dunchan, yang telah menyelesaikan kejahatan di New York selama bertahun-tahun, belum pernah mendengar nama ini. Dunchan berkata saat ini, "Tuan Wade, begitu kamu tiba di Siwandasan, kamu diminta untuk kembali oleh biksu palsu. Ketika kamu tiba di East Cliff, Tuan Thompson menyiapkan album foto ini untuk. Saya percaya di balik dua hal ini, pasti ada orang yang sama." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya meyakini hal yang sama. Tetapi Stephen telah menghilang dan saya tidak dapat menemukan petunjuk yang jelas sekarang." Dunchan menghela napas. Sepertinya kekuatan orang ini tidak dapat diremehkan. Orang ini tidak hanya dapat mengetahui perilaku Tuan Wade, dia juga dapat mengambil kepercayaan orang dari ayah Tuan Wade untuk digunakan sendiri. Jika dia meninggalkan petunjuk, kemungkinan besar perkumpulan penghancuran King tidak akan bisa melacaknya. Karena lawannya juga sama, Tuan Wade tidak perlu terlalu khawatir. Berdasarkan spekulasi saya, dia pasti teman, bukan musuh. Secara keseluruhan, ini adalah hal yang bagus. Charlie tak tersenyum berdaya dan berkata, "Satu-satunya petunjuk telah rusak, dan aku tidak akan diganggu lagi olehnya. Aku percaya bahwa ketika waktunya tepat, dia akan keluar dari kegelapan untuk menemuiku." Setelah itu, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, kakek, saya punya teman yang bisa menemukan koneksi dan meminta dukungan resmi untuk keluarga Aker. Namun, karena ini adalah dukungan resmi, harus ada kerjasama ekonomi yang nyata. Kalau kalian bersedia, dapat melakukan lebih banyak investasi di Tiongkok. Teman saya dapat mengupayakan kerjasama strategi tingkat tertinggi untuk keluarga Aker. Dengan cara ini, dengan dukungan resmi, perkumpulan penghancuran King tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadap keluarga Aker di Tiongkok. Saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimana?" Kate berkata tanpa ragu-ragu. "Tentu saja tidak ada masalah. Tetap bersembunyi seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Begitu kerjasama tingkat ekonomi tertinggi dapat dicapai, itu sama dengan mendapatkan jimat. Dan keluarga Aker dapat beroperasi secara terbuka di Tiongkok. Pada saat itu, keluarga Aker secara bertahap dapat mengalihkan fokus bisnisnya dari Amerika Serikat ke Tiongkok.
sehingga juga dapat berkontribusi pada pembangunan Tiongkok. Melihat kakeknya tidak keberatan, Charlie berkata, "Kakek, kalau kamu punya waktu luang, saya akan meminta teman itu untuk pergi ke East Cliff bersama kamu sesegera mungkin untuk membahas detail investasinya. Detail strategi kerjasama ini akan diselesaikan dan diumumkan secepatnya kepada publik." "Oke," Keith setuju dengan penuh semangat dan berkata, "Saya bisa pergi kapan saja. Dan semakin cepat, semakin baik." Bab 5848. Sore harinya, Keith ditemani putra sulungnya Christian dan putra keduanya Kaiden. Diam-diam pergi ke East Cliff bersama Emmett Sansor. Charlie tidak segera kembali ke rumahnya di Villa Elite Thompson, tetapi pergi ke villa sebelahnya. Dia kemudian menelepon Master Chadrick Houghton, yang bertanggung jawab atas pengajaran seni bela diri. Charlie meminta untuk memberitahu Isaac dan Albert untuk datang menemuinya. Awalnya, Charlie bahkan sedikit khawatir apakah Isaac akan tiba-tiba menghilang tanpa alasan juga. Bagaimanapun, Stephen, sebagai kepala pengurus seluruh keluarga Wade, memiliki orang lain di belakangnya. Jadi Isaac, sebagai juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill dan sebagai bawahan langsung Stephen, mungkin sengaja diatur oleh seseorang. Namun untungnya, Isaac masih berada di Camp Elises. Saat dia melihat Isaac, Charlie merasa sedikit lega. Sejujurnya, dia merasa sedikit kecewa mengetahui Stephen memiliki pemilik lain. Di satu sisi, Stephen dulunya adalah bawahan ayahnya yang paling setia. Meskipun dia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi setia kepada keluarga Wade, perilakunya meninggalkan sedikit gangguan psikologis pada Charlie. Di sisi lain, Charlie hampir memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Stephen. Bagaimanapun, dia telah melindunginya selama bertahun-tahun. Setelah datang ke Aurus Hill untuk membicarakannya, dia selalu mendukungnya tanpa syarat. Namun, baru hari ini dia tahu bahwa Stephen tidak bekerja untuk keluarga Wade, atau dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Charlie tidak merasa kecewa? Yang paling dia takuti sekarang adalah ada orang lain di sekitarnya yang sama seperti Stephen. Dia paling takut kalau orang misterius itu telah menanam berbagai mata-mata di sekitarnya. Isaac dan Albert sama-sama ditemuinya saat pertama kali mengambil kembali identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wade. Dan mereka juga merupakan dua bawahan yang sangat dia percayai. Jika ada masalah dengan mereka, itu pasti akan menjadi pukulan lebih besar bagi Charlie. Lebih dari 10 menit kemudian, Isaac dan Albert, yang sedang berlatih seni bela diri di sini, berlari menuju villa Charlie. Setelah masuk, Isaac berkata dengan penuh hormat, "Tuan, kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak memberitahu kami?" "Ya, Tuan Wade," Albertie berkata cepat, "beritahu kami saja dan kami bisa menjemputmu di bandara." Charlie sedikit tersenyum tangannya dan berkata, "Saya hanya akan tinggal 1 hari ketika kembali kali ini. Saya harus pergi malam ini. Saya tidak memberitahu orang lain." Isaac bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, kemana Anda pergi terburu-buru?" "Pergi ke Amerika Serikat," Charlie berkata dengan santai. Lalu bertanya pada Isaac, "Isaac, apakah kamu tahu banyak tentang Tuan Thompson?" Saat mengatakan ini, Charlie diam-diam mengerahkan energi spiritual dan memberi Isaac petunjuk psikologis untuk menyuruhnya menjawab dengan jujur. "Pelayan Thompson." Isaac tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia mengecewakan dan berkata dengan jujur, "Kembali ke Tuan Muda. Meskipun Tuan Thompson adalah bos langsung saya, namun juga ada juru bicara keluarga Wade di setiap provinsi dan kota. Termasuk banyak di luar negeri. Saya hanya satu dari ratusan juru bicara keluarga Wade. Dulu, saya hanya bisa bertemu Tuan Thompson saat rapat laporan kerja tahunan. Saya tidak banyak berhubungan dengannya." Charlie sedikit mengangguk. Rupanya Isaac dan Stephen tidak berada dalam situasi yang sama. Charlie menggunakan metode yang sama untuk bertanya kepada Albert. "Albert, apakah kamu mengenal Stephen sebelum bertemu denganku?" "Saya tidak kenal." Albert menahannya berulang kali dan mengurung dirinya sendiri. "Tuan Wade, sebelum saya bertemu dengan Anda, saya hanyalah seorang pria tua dengan reputasi tertentu di Aurus Hill. Saya bahkan tidak bisa mencapai level Tuan Cameron, apalagi pengurus rumah tangga keluarga Wade." Melihat ini, Charlie merasa lega.
Kemudian, dia berkata kepada Ishak, "Ishak, Tuan Thompson telah meninggalkan keluarga Wade untuk sementara waktu. Selama periode ini, posisi kepala pelayan keluarga Wade kosong. Saya ingin kamu menggantikan sementara Tuan Thompson. Saya berharap Tuan Thompson kembali. Dan jika dia kembali, kamu akan mengembalikan posisimu sebagai wakilnya. Kalau dia tidak kembali, kamu akan selalu duduk di posisi ini." Ishak terkejut dan berkata dengan cepat, "Tuan muda, bisnis saya tidak pernah berada di luar provinsi ini. Saya baru saja menyadari apa yang saya lakukan. Anda meminta saya mengambil alih posisi Tuan Thompson. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu?" Charlie bertanya balik, "Bukankah Tuan Thompson mungkin ingin melihatnya juga?" "Ya," Ishak berkata dengan canggung. "Tuan Thompson membutuhkan lebih dari 10 atau 20 tahun untuk mendaki. Kemampuanku jauh lebih rendah daripada dia. Dan kualifikasi saya mungkin tidak meyakinkan semua orang." Charlie mengulurkan tangannya. "Saya adalah kepala keluarga Wade. Dan saya yang menentukan posisi kepala pelayan keluarga Wade. Siapapun yang saya minta tentu saja akan memenuhi syarat. Itu tergantung apakah kamu ingin melakukannya atau tidak." Ini, Ishak tiba-tiba mengalami konflik. Baginya, posisi Stephen adalah puncak teoritis dalam perairan. Awalnya, dia tidak berani mengingini bahwa dia bisa mencapai ketinggian Stephen. Namun, setelah diapresiasi oleh Charlie, terkadang dia berpikir selama dia berada di sisi Charlie dan bekerja keras dengan sepenuh hati, Charlie mungkin akan menerima kesempatan ini. Tapi itu pastinya adalah sesuatu yang hanya bisa dia duga setelah berusia 50 tahun dan telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Charlie tiba-tiba memberikan kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan saat ini adalah dia takut dia tidak cukup kompeten. Namun, ketika dia melihat mata tegas Charlie, dia tahu bahwa kemampuan Charlie untuk membuat keputusan ini tidak hanya mewakili pengakuan atas kemampuannya, tetapi juga mewakili kepercayaan pada kesetiaannya. Jadi, dia bertekad dan berkata dengan lantang, "Guru, terima kasih atas bantuan Anda. Saya bersedia berusaha keras dan berusaha. Jika saya tidak mampu, saya akan membatalkan diri sesegera mungkin. Saya juga minta pada Tuan untuk tidak memaksa." Charlie berkata dengan penuh penghargaan, "Jangan khawatir. Jika kemampuanmu tidak sesuai standar, aku tidak akan melakukan nepotisme dan pasti akan segera menggantikanmu." Setelah itu, dia melihat ke arah Albert dan berkata, "Albert, kamu telah mengikutiku sejak lama. Setelah Ishak menjadi kepala pengurus keluarga Wade, kamu akan menjadi agen keluarga Wade di seluruh Aurus Hill dan seluruh provinsi. Apakah kamu bersedia?" Albert sangat gembira dan segera mengangkat tangannya dan berkata, "Kembali ke Tuan Wade, saya bersedia. Seperti Tuan Cameron, saya akan melakukan yang terbaik. Tapi kalau saya tidak mampu, mohon jangan memaksanya, Tuan Wade." "Bagus." Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Kalian berdua, bersiaplah." Setelah Ishak menyerahkan pekerjaan di Aurus Hill kepada Albert, dia akan pergi ke Eastcliff sesegera mungkin. "Saya akan menyapa orang tua itu terlebih dahulu dan bertanya kalau begitu. Saat menjabat, kamu harus tinggal di Eastcliff untuk menyelesaikan urusan yang ditinggalkan oleh Stephen. Kemudian kamu dapat mengambil bagian dari pekerjaan Aurus Hill, dan kamu juga dapat terus tinggal di sini untuk mempelajari seni bela diri." Ketika Ishak mendengar bahwa dia dapat terus belajar seni bela diri, dia terkejut dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Muda. Saya pasti akan berlatih seni bela diri sambil memastikan semua pekerjaan diselesaikan dengan sempurna." "Oke." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu cepat serahkan pekerjaan itu. Aku ingin kembali ke Villa Elite Thompson." Bab 5849. Setelah meninggalkan Villa Sumber Udara Panas di Camp Elises, Charlie segera mengangkut kembali ke Villa Elite Thompson. Berencana untuk membawa beberapa barang bawaan dan memberitahu ayah mertuanya Jacob dan ibu mertuanya Elaine bahwa dia akan segera keluar dalam semalam. Untuk memperlihatkan Feng Shui pada klien lain malam ini, pasangan itu tahu bahwa Charlie berlari sepanjang hari, dan mereka sudah terbiasa. Mereka tidak terkejut ketika mendengar berita itu. Yang tidak disangka Charlie adalah ibu mertuanya, Elaine.
berinisiatif untuk peduli pada Charlie dan berkata dengan ekspresi yang ditekankan di wajahnya. Menantu yang baik, kamu berlarian kemana-mana sepanjang hari dan tidak mengambil beberapa potong hari. Bagaimana jika tubuhmu kelelahan? Charlie merasa jarang sekali diperhatikan oleh ibu mertuanya. Dia tersenyum dan berkata, tapi, jangan khawatir. Meskipun aku berlarian setiap hari, sebenarnya aku tidak lelah, sama sekali. Jacob memandang Elaine dan bersenandung. Apa yang kamu tahu? Menantu laki-lakiku yang baik sekarang adalah ahli Feng Shui. Jangan lihat dia berlarian sepanjang hari. Orang yang mengundangnya adalah bos besar dan bintang besar. Orang-orang ini sangat tertarik pada ahli Feng Shui. Dia lebih dihormati daripada ayahnya sendiri. Mereka pasti sangat memperhatikan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi menantu laki-laki yang baik. Mereka tidak akan pernah membiarkan menantu laki-lakiku yang baik menderita kesulitan. Di zaman dahulu, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, dibutuhkan 8 sedan untuk membawa menantuku yang baik. Elaine mengangguk sambil berpikir, lalu menatap Charlie dan berkata sambil tersenyum, menantuku adalah yang terbaik. Orang kaya harus mengemis untuk mengeluarkan uang untuk menantuku yang baik. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya dan berkata dengan cepat sambil tersenyum. Menantu yang baik, bolehkah saya membicarakan sesuatu denganmu? Saat Charlie melihat Elaine seperti ini, dia tahu bahwa Elaine pasti menanyakan sesuatu darinya. Celana saja dia berinisiatif untuk peduli padanya hari ini. Jadi dia bertanya, tapi, jika ada yang ingin ibu lakukan, katakan saja padaku. Elaine ragu-ragu dan berkata, uang ibu agak terbatas akhir-akhir ini. Kamu pergi lagi kali ini. Ibu khawatir kehabisan uang, dan akan mengganggu kamu dan Claire. Jadi, maksud ibu adalah, apa yang menandakan kamu bisa meninggalkan lebih banyak uang untuk ibu sebelum berangkat? Jacob memutar matanya ke arah Elaine dan berkata dengan nada menghina, Elaine, aku tahu kamu, seekor musang, tidak punya niat baik saat memberikan ucapan selamat tahun baru kepada seekor ayam. Kamu ingin meminta uang kepada Charlie. Elaine sepertinya telah menginjak, dan mengumpat dengan marah. Jacob, aku ingin sejumlah uang dari menantuku yang baik. Apa bedanya jika aku memberikannya padamu? Sudah jelas bagimu. Kamu terus berbicara omong kosong. Jacob berkata dengan marah. Kamu punya tangan dan kaki. Tapi kamu tidak akan menghasilkan uang sendiri saat tidak punya uang. Lihat aku. Sekarang di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Gaji bulananku ditambah subsidi masih 10 atau 20 ribu. Elaine mengutuk. Bah, jangan bicara tentang Asosiasi Kaligrafi dan Lukisanmu. Jika menantu laki-lakimu yang baik tidak menyukainya, kamu akan diusir. Kamu sialan. Jacob tersipu dan berusaha melindungi harga dirinya. Melihat mereka berdua kebingungan dan bertengkar lagi, Charlie segera menyela dan berkata, Ayah, Ibu, tolong berhenti berdiskusi satu sama lain. Saat aku keluar, hanya kalian berdua yang tersisa di rumah. Kalau kalian terus berdiskusi sepanjang hari, aku tidak bisa merasa nyaman meskipun aku berada di luar. Elaine bertanya, jika dia tidak mencari masalah, aku tidak akan repot-repot berbicara dengannya. Charlie mengangguk. Dia tahu karakter Elaine. Dia akan menjadi monster ketika dia punya uang. Dan dia akan menjadi monster ketika dia tidak punya uang. Tapi setidaknya, ketika dia kaya, dia pasti tidak akan bisa melakukan apapun jika dia monster. Dia hanya akan mengeluarkan sedikit uang untuk melunasinya. Jadi, dia berkata dengan sangat riang, Bu, uang bukanlah masalah besar. Dengan cara ini, saya akan mentransfer 1 juta ke rekeningmu sebentar lagi. Kamu boleh membelanjakannya sesuka hati. Saat Elaine mendengar ini, matanya langsung melebar. Dia begitu gembira hingga berbisik. Dan dia bertanya dengan suara terbata-bata, menantu yang baik. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar ingin memberi ibu 1 juta? Tentu saja itu benar. Charlie mengangguk. Lalu berkata dengan nada serius, tapi aku punya satu permintaan. Kamu tidak boleh berdiskusi dengan ayah selama beberapa hari aku pergi. Bab 5850. Elaine mendekap dadanya tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir, menantu yang baik.
Aku tidak akan bertengkar dengannya. Jika kamu memberi ibu 1 juta, dia tidak akan ada di rumah kecuali dia kembali tidur. Kalau dia ingin berdiskusi denganku, aku tidak akan memberinya kesempatan juga. Ketika Jacob mendengar bahwa Charlie memberi Elaine 1 juta, dia merasa iri dan cemburu. Meski mendapat penghasilan dari asosiasi kaligrafi dan lukisan, penghasilan kecil itu tidak cukup baginya. Dia sendiri adalah wakil presiden eksekutif, dan dia sering menerima bantuan di asosiasi. Selain itu, mengemudikan culinan bola-balik sepanjang hari berarti biayanya jauh lebih mahal dibandingkan mobil biasa. Biaya gas beberapa ribu per bulan, jadi setiap bulan sangat ketat. Tapi Jacob tidak setebal Elaine. Dia selalu merasa bisa menjadi wakil presiden asosiasi kaligrafi dan lukisan karena Charlie. Dia bisa mengemudikan culinan, dan itu semua berkat Charlie. Dia bisa tinggal di villa kelas 1, itu karena kemampuan Charlie. Oleh karena itu, dia malu untuk meminta uang lagi kepada Charlie. Tapi sekarang melihat Elaine akan mendapat 1 juta hanya dengan 1 suap, bagaimana mungkin dia tidak merasa stres? Jadi dia mulai berpikir apakah dia harus berteriak kepada Charlie dan melihat apakah Charlie bisa mengungkapkan perasaannya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia baru saja merusak Elaine dan kemudian meminta uang kepada Charlie, dia merasa sedikit malu di wajahnya. Charlie tidak membuang waktu saat ini dan langsung menggunakan mobile banking untuk mentransfer 1 juta ke Elaine. Meskipun dia memiliki banyak ketidakpuasan terhadap Elaine di masa lalu, sikapnya saat ini terhadap Elaine adalah selama dia tidak melakukan ciuman seperti monster, dia akan berpura-pura sopan padanya. Dan dia tidak akan merasa buruk jika dia memberi sejumlah kecil jutaan. Elaine segera menerima pesan teks dari bank di ponselnya, mengingatkannya bahwa 1 juta telah tiba. Dia begitu gembira hingga dia menari dengan penuh semangat dan berkata kepada Charlie dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Oh, cucuku sayang, ibu telah menerima uangnya. Terima kasih banyak, menantuku yang baik." Charlie tenang tersenyum dan mengingatkan, "Tapi, jangan pernah melupakan apa yang kamu janjikan padaku. Jangan berbincang dengan ayah lagi." Elaine segera mengangkat tangannya dan bersumpah, "Jangan khawatir, menantu yang baik. Aku tidak akan bertengkar dengannya lagi selama kamu pergi." Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, Bu, kamu sibuk dulu. Saya akan pergi mengemas beberapa barang bawaan." Elaine berkata cepat, "Oh, cucuku sayang. Beritahu ibu apa yang ingin kamu persiapkan. Ibu akan mempersiapkannya untukmu. Kamu bisa duduk saja di ruang tamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, Bu. Aku tidak suka menggunakan mulutku seperti kakiku. Selain itu, kamu tidak tahu di mana barang berada. Aku akan pergi sendiri." Setelah mengatakan itu, Charlie hendak berbalik dan naik ke atas. Jacob, yang telah menahan energinya, melihat bahwa Charlie akan pergi. Dia tidak bisa tenang dan berteriak, "Oh, cucuku sayang, jangan cemas dulu." Charlie berbalik dan bertanya kepadanya, "Ayah, kamu baik-baik saja?" Jacob diam-diam melirik Elaine di sebelahnya dari sudut matanya, lalu menatap Charlie, seolah-olah dia baru saja makan buah ginseng tetapi tidak bisa merasakan rasanya, dan dia mendambakan Zubaji di tangan Sun Wukong. Sekilas Charlie tahu bahwa ada yang tidak beres dengan Jacob. Berpikir bahwa dia baru saja mentransfer 1 juta ke Elaine. Dalam hatinya dia tahu apa yang direncanakan Jacob. Elaine juga tidak bodoh. Jacob meliriknya dengan licik, dan dia menebak apa yang sedang dilakukan Jacob. Elaine segera berkata, "Sudah kubilang padamu, Jacob, kamu tidak boleh meminta uang dari menantu laki-laki yang baik. Tidak bisakah kamu menghasilkan uang sendiri? Apa gunanya wakil presiden asosiasi lukisan dan kaligrafi yang jujur dan cakap meminta uang kepada menantu laki-lakinya?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.